Zaman itu, antara Kufah di Irak dan Merv di Khorasan, Iran Timur Laut sekarang, terbentang jalan kafilah penting yang dilalui para pedagang, ulama, dan musafir. Namun, ada satu nama yang membuat para pelancong takut melintasinya. Fudail bin Iyad, sang begal paling terkenal di kawasan Khurasan Raya. Perampok kejam, pemabuk, pemikat wanita, dan pemimpin kelompok kriminal. Ia tidak hanya merampok, tapi juga memimpin geng begal yang menyergap kafilah, merampas harta, dan kadang melukai korbannya. Fudail bukan orang biasa. Ia dikenal gagah, tampan, cerdas, dan sangat berbakat bicara. Tapi semua anugerah itu ia gunakan untuk dunia gelap. Dalam catatan sebagian ulama, Fudail memiliki wanita simpanan di Nishapur. Ia sering datang diam-diam ke rumahnya, mabuk, dan hidup dalam perzinahan dan kelalaian. Namun, Allah punya rencana. Suatu malam, Fudail mendekati rumah wanita itu. Ia panjat dinding seperti biasanya. Tapi malam itu berbeda. Ketika ia hampir melangkah ke balkon, ia mendengar suara seorang lelaki dari dalam rumah sebelah yang sedang membaca Al-Quran. Ayatnya menggelegar di malam yang tenang. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum lidzikrillah. Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah? Ayat itu masuk langsung ke jantung kesadarannya. Iya ya Allah, apakah belum saatnya hatiku tunduk? Sampai kapan aku hidup begini? Ia turun perlahan dan pergi, menangis, meninggalkan dunia kelam yang telah lama memenjarakannya. Fudail berjalan menjauh. Malam itu juga, ia bersembunyi di reruntuhan bangunan tua. Mungkin di luar kota Merv atau pinggiran Nishapur. Ia merenung sendiri. Sampai datanglah kafilah pedagang yang hendak melewati jalan utama. Salah seorang berkata, "Jangan lewat jalan itu. Di sana sering ada perampok, terutama yang bernama Fudail bin Iyad." Mendengar namanya sendiri disebut, hatinya hancur. Ia bukan hanya dikenal, tapi dikenal karena menebar ketakutan dan kerusakan. Ya Allah, apakah aku ini laknat-Mu di bumi? Apakah ini citraku di dunia? Ia menangis, keras, dan untuk pertama kalinya, Fudail sujud dengan hati hancur dan berkata, "Cukuplah ya Allah, aku kembali kepadamu malam ini. Jangan kau biarkan aku mati dalam keadaan seperti ini." Sejak malam itu, Fudail berhenti merampok. Ia tinggalkan hartanya, ia tinggalkan wanita-wanitanya, ia tinggalkan para pengikutnya. Lalu, ia pindah ke Mekah Al-Mukarramah. Di sana, ia mengabdikan hidupnya untuk ilmu dan ibadah. Ia mulai menuntut ilmu hadis, fikih, dan tafsir. Ia mendalami zuhud. Ia terkenal sebagai ahli malam yang menangis tiap malam dalam sujud panjang. Beberapa dekada berlalu. Kini Fudail dikenal sebagai ulama besar dan ahli ibadah. Imam Syafi'i berkata, "Kalau bukan karena Fudail bin Iyad, mungkin aku tak akan tahu hakikat khusyuk dalam ibadah." Ia sering menasihati murid-muridnya, "Jika kamu berbuat dosa, lalu menyesal, maka bersyukurlah, karena itu tanda hatimu masih hidup. Jangan remehkan satu malam dengan tangisan, karena bisa jadi itu malam yang membuat Allah mencintaimu." Fudail wafat pada tahun 187 Hijriah atau 803 Masehi di Mekah, dalam keadaan bersih, dikenang para ulama, didoakan umat Islam. Dia bukan nabi,
Dia bukan sahabat. Dia hanya orang biasa yang mau berhenti, mendengar, dan kembali. Mungkin kamu merasa hidupmu terlalu jauh dari Allah. Mungkin kamu merasa tak pantas, terlalu banyak dosa. Tapi ingatlah, Allah tidak melihat masa lalumu, tapi melihat kejujuranmu saat kamu ingin kembali. Seperti Fudail, yang dari atap maksiat naik ke puncak cinta ilahi.